Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muji Pamungkas, NIM D10 12 15 10 49. Saya mahasiswa jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada video ini, saya ingin mempresentasikan materi seminar outline saya yang berjudul Analisis Pengendalian Biaya dan Waktu pada Proyek Pembangunan Jalan Sebujet Tamong, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang menggunakan metode nilai hasil (Net Value). Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Syahrudin MT sebagai dosen pembimbing utama, kepada Bapak Insinyur Muhammad Indrayadi MT IPM sebagai dosen pembimbing kedua, kepada Bapak Insinyur Syafarudin Muhammad Nuh MT sebagai dosen penguji utama, dan kepada Ibu Riani Pratiwi STMT sebagai dosen penguji kedua saya. Daftar presentasi. Pada bab pertama membahas tentang pendahuluan, bab 2 membahas tinjauan pustaka, bab 3 membahas landasan teori, bab 4 membahas metodologi penelitian. Masuk ke latar belakang. Pembangunan infrastruktur jalan merupakan bentuk program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pemerataan dalam sektor pembangunan infrastruktur di setiap daerah di Indonesia. Dengan adanya infrastruktur jalan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian dari segala sektor perekonomian daerah tersebut. Jalan merupakan salah satu akses transportasi darat yang menjadi prasarana penting yang sangat berpengaruh dalam suatu daerah atau wilayah untuk merangsang pertumbuhan kegiatan perekonomian. Pembangunan konstruksi jalan sangat penting diperhatikan dengan melakukan kegiatan manajemen pengendalian baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan sehingga proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan lancar, aman sehingga tercapai tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya. Kemudian diperlukan adanya pengendalian biaya dan waktu bertujuan untuk mengetahui besarnya kemajuan dan keterlambatan yang terjadi akibat permasalahan selama periode pelaksanaan proyek. Dengan menggunakan metode Net Value sebagai metode analisis untuk dapat mengetahui tingkat kinerja suatu proyek konstruksi sebagai langkah pengendalian yang dapat mempengaruhi biaya dan waktu yang telah direncanakan. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut. Pertama, bagaimana kinerja proyek terhadap rencana awal proyek dari segi biaya dan waktu dengan metode nilai hasil. Yang kedua, bagaimana penerapan metode nilai hasil untuk memprediksi keterlambatan atau penghambat kemajuan dalam penyelesaian proyek. Ketiga, berapa prediksi biaya dan waktu penyelesaian proyek dengan menggunakan metode nilai hasil. Tujuan penelitian. Maksud dan tujuan penelitian tugas akhir ini yaitu pertama, untuk mengetahui kinerja proyek dari segi biaya dan waktu dengan penerapan metode nilai hasil. Yang kedua, untuk mengetahui prediksi keterlambatan dan kemajuan dalam penyelesaian dengan penerapan Net Value Analysis. Yang ketiga, untuk mengetahui besar prediksi biaya dan waktu dalam penyelesaian proyek dengan metode nilai hasil. Manfaat penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu manfaat bagi penulis dapat mengetahui lebih mendalam mengenai manajemen pengendalian biaya dan waktu pada perencanaan proyek konstruksi dengan metode Net Value. Yang kedua, manfaat bagi pembaca dapat menambah pengetahuan dalam ilmu teknik sipil khususnya yang berkaitan dengan manajemen pengendalian biaya dan waktu proyek konstruksi dengan menerapkan metode Net Value serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian sejenis. Yang ketiga, bagi pihak kontraktor dapat memberikan kontribusi berupa ide atau gagasan dengan menerapkan metode Net Value sebagai metode pengendalian biaya dan waktu dalam manajemen perencanaan proyek konstruksi sehingga pada pelaksanaan proyek dapat terkendali dengan lebih baik untuk kemajuan proyek. Kemudian batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, pertama, dalam penelitian ini pengambilan data hanya dilakukan pada proyek pembangunan jalan Sebujet Tamong, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang. Yang kedua, pembahasan menggunakan metode konsep nilai hasil, Net Value Concept.
Yang ketiga, data yang dipergunakan merupakan hasil progres proyek selama 22 minggu, terhitung dari minggu ke-1 sampai minggu ke-22. Keempat, pengumpulan data telah dilakukan terhitung mulai dari bulan September 2021. Adapun tinjauan pustaka yang dijadikan rujukan atau acuan penulisan serta analisis yang dibahas dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian berjudul Analisis Sistem Pengendalian Biaya Cost Control Framework pada proyek pelebaran jalan SP3 Lempake Samarinda sampai SP3 Sambera, Kalimantan Timur. Penelitian ini dilakukan oleh Edward Prana, merupakan tugas akhir mahasiswa Universitas Brawijaya, Malang, tahun 2012. Kemudian berjudul Studi Pengendalian Waktu dan Biaya pada pelaksanaan pemeliharaan jalan simpang Raja Bakong Tanah Pasir dengan menggunakan konsep nilai hasil. Penelitian ini dilakukan oleh Zuha Desmi, merupakan mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Malikussaleh, Aceh, tahun 2011. Kemudian Earned Value Analysis terhadap waktu pada proyek pembangunan gedung, studi kasus proyek pembangunan gedung C Fakultas MIPA UNS. Penelitian ini dilakukan oleh Hendra Gali Prasiono, merupakan tugas akhir mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas 11 Maret tahun 2010. Kemudian berjudul Analisis Earned Value terhadap biaya dan waktu pada proyek pembangunan gedung farmasi, Earned Value Analysis of Cost and Time in the Development Project Pharmaceutical Warehouse. Penelitian ini dilakukan oleh Alfian Johan V, merupakan tugas akhir mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2020. Kemudian analisis pengendalian waktu dan biaya pada tahap pelaksanaan proyek dengan menggunakan metode nilai hasil. Studi kasus proyek pembangunan gedung perkantoran tower PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. Penelitian ini dilakukan oleh Joy Uluna Bangun, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara Medan, tahun 2018. Kemudian penerapan metode Earned Value dalam pengendalian biaya dan waktu pada proyek pembangunan jembatan Gudang Mesiu daerah Ciangsana, Bekasi. Penelitian ini dilakukan oleh Iren Indrasari, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi 10 November Surabaya, tahun 2005. Kemudian penerapan Earned Value konsep pada proyek penggantian jembatan ruas Naga Tepuai Naga Semangut, Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan oleh Hafiz Nur Hidayat, mahasiswa jurusan Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, tahun 2019. Adapun perbedaan penelitian, yaitu perbedaan penelitian yang akan dikaji saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada jenis proyek yang ditinjau, di mana objek penelitian yang akan dikaji pada proyek proyek pembangunan jalan Sebuji Tamong, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, menggunakan metode nilai hasil Earned Value. Karena di setiap proyek konstruksi memiliki periode pelaksanaan serta permasalahan yang berbeda-beda, maka penulis memilih metode dan objek tersebut sebagai subjek dalam pembahasan penelitian saat ini. Masuk ke landasan teori. Manajemen proyek. Manajemen proyek merupakan kegiatan yang bertujuan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya dalam suatu kegiatan proyek untuk mengatur segala aktivitas, segala upaya mencapai tujuan tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber daya tertentu. Menurut Soeharto tahun 1995, membagi menjadi 3 tahapan utama dalam manajemen proyek yang terdiri dari sebagai berikut. Pertama, perencanaan. Pada tahap ini mencangkup penentuan sasaran, pendefinisian proyek, dan pengorganisasian tim. Yang kedua, penjadwalan. Pada tahap ini menghubungkan orang, biaya, bahan untuk menghubungkan setiap aktivitas yang saling berkaitan. Ketiga, pengendalian.
Peranan perusahaan untuk mengawasi sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran. Adapun faktor keterlambatan, yang pertama keterlambatan akibat kesalahan kontraktor, yang berisi keterlambatan memulai pekerjaan proyek, pekerjaan dan pelaksanaan kurang berpengalaman, mandor yang kurang efektif dalam pengawasan, keterlambatan penyiapan dan peralatan dan bahan. Kemudian rencana kerja yang kurang baik. Keterlambatan akibat faktor eksternal, akibat faktor alam, karena faktor pembebasan lahan, karena faktor sosial terhadap masyarakat sekitar. Ketiga, keterlambatan akibat kesalahan pemilik proyek atau owner, mengadakan perubahan pekerjaan yang besar yang berpengaruh terhadap jadwal pelaksanaan. Kemudian keterlambatan penyediaan lahan. Kemudian terlambat pembayaran angsuran ke pihak kontraktor. Masuk ke pengendalian biaya dan waktu proyek. Pengendalian biaya terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya material, biaya upah tenaga, biaya sewa peralatan, biaya jasa subkontraktor. Kemudian biaya tidak langsung terdiri dari biaya tidak terduga, keuntungan atau profit, pajak, pungutan atau sumbangan, biaya perizinan dan asuransi, dan biaya overhead. Pengendalian waktu. Pengendalian waktu atau jadwal proyek merupakan sebuah proses pemantauan terhadap aktivitas pelaksanaan proyek bertujuan untuk mengetahui kemajuan atau progres proyek itu sendiri. Karena keterlambatan proyek akan berpengaruh terhadap biaya yang mengakibatkan terjadinya pertambahan biaya yang tidak sesuai dengan perencanaan. Masuk ke metode nilai hasil, earned value. Metode earned value merupakan salah satu metode pengendalian biaya dan waktu proyek yang mampu menganalisis penyimpangan biaya dan jadwal secara terpadu. Dalam metode ini memberikan informasi mengenai kinerja dalam pelaporan sebuah periode yang memperlihatkan estimasi waktu dan biaya untuk menyelesaikan rangkaian kegiatan proyek atas dasar indikator kinerja pada saat pelaporan. Konsep nilai hasil memperhitungkan besar biaya menurut anggaran sesuai dengan pekerjaan yang telah terselesaikan. Dalam perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara apa yang telah tercapai secara fisik terhadap jumlah anggaran yang telah dikeluarkan, di mana nilai hasil didapat dari presentase penyelesaian dikali jumlah anggaran. Masuk ke indikator yang digunakan. Yang pertama, ACWP, Actual Cost of Work Performance, merupakan jumlah biaya sesungguhnya yang dikeluarkan di setiap pelaksanaan proyek yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian BCWP, Budget Cost of Work Performance, biaya yang dikeluarkan berdasarkan realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan pada setiap periode pelaksanaan proyek. Kemudian BCWS, Budget Cost of Work Schedule, biaya yang dikeluarkan berdasarkan waktu perencanaan pada setiap periode pelaksanaan proyek. Berikut grafik kurva earned value. Pada grafik ini, pada sumbu X menunjukkan waktu pelaksanaan dan sumbu Y menunjukkan biaya. Dari hasil yang didapat dari ketiga indikator, dihasilkan nilai varian, yaitu varian biaya dan varian jadwal, di mana varian biaya didapat dari BCWP dikurang ACWP dan varian jadwal didapat dari BCWP dikurang BCWS. Dari kedua varian ini didapat indeks produktivitas kinerja, di mana Cost Performance Index didapat dari BCWP dikurang ACWP. Kemudian Schedule Performance Index didapat dari BCWP dikurang BCWS. Kemudian dilanjutkan didapat
Perakiraan biaya pekerjaan tersisa, estimasi to completion, di mana didapat dari anggaran keseluruhan dikurang BCWP dibagi cost performance index. Kemudian didapat perkiraan total biaya proyek, estimasi at completion, di mana didapat dari ACWP dikurang estimasi to completion. Kemudian perkiraan waktu pekerjaan tersisa, estimasi to schedule, didapat dari sisa waktu dibagi schedule performance index. Kemudian dilanjutkan dapat perkiraan total waktu seluruh pekerjaan, estimasi at schedule, di mana didapat dari waktu selesai ditambah estimasi to schedule. Masuk ke metodologi penelitian. Data umum proyek. Nama proyek pembangunan jalan Sebejo Tamong. Lokasi proyek Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Nilai kontrak sebesar 7.886.000.000. Sumber dana dari APBD Kabupaten Bengkayang tahun anggaran 2021. Waktu pelaksanaan 150 hari kalender. Berikut lokasi proyek pembangunan jalan Sebejo Tamong, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Dalam proyek ini penanganan dilakukan sepanjang 2,5 km pekerja yang ditangani. Berikut sketsa lokasi proyek. Masuk pengumpulan data. Adapun data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berisi observasi, yang dimana observasi ini pengambilan data menggunakan kamera berupa foto dan video. Kemudian wawancara, melakukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan pekerjaan di lokasi proyek. Kemudian data sekunder berisikan biaya aktual pelaksanaan proyek, laporan progres mingguan, rencana anggaran biaya, dan time schedule atau kurva S. Kemudian bagian alur penelitian. Dalam bagian alur penelitian ini berisikan tata cara dalam penelitian yang akan dilakukan. Pertama, mulai identifikasi masalah, kemudian studi literatur, kemudian pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer berisikan observasi, kemudian wawancara. Data sekunder berisikan biaya aktual pelaksanaan proyek, laporan progres mingguan, rencana anggaran biaya, time schedule atau kurva S. Kemudian dilakukan analisis data untuk menentukan ACWP, BCWS, dan BCWP. Kemudian didapat analisis nilai hasil, yaitu varian biaya dan varian jadwal. Kemudian dilakukan analisis nilai indeks kinerja biaya, indeks kinerja jadwal. Kemudian dilakukan menghitung perkiraan biaya total proyek, yaitu estimasi to completion, estimate at completion, dan perkiraan waktu total proyek, estimate temporary schedule, dan estimate all schedule. Kemudian dilakukan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Berikut daftar isi daftar pustaka yang saya gunakan sebagai acuan dalam penelitian dan sebagai literatur dalam penulisan tugas akhir ini. Selanjutnya lampiran. Berikut lampiran hasil observasi di lapangan. Berikut daftar
rencana anggaran biaya, rekapitulasi dari anggaran biaya yang direncanakan. Berikut jadwal pelaksanaan pekerjaan kurva S. Berikut tabel rekapitulasi biaya aktual. Dan selesai. Terima kasih. Semoga presentasi saya dapat memberikan sedikit pengetahuan bagi yang berkesempatan menonton video saya kali ini. Terima kasih.